Setelah penjelasan ini akan ada tugas kelompok yang kaitannya dengan kejadian luar biasa ya. Ini anak semester berapa? Semester 2 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Semester 2, oke. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang penyelidikan epidemiologi, eh, ah, tentang kejadian luar biasa ya. Nah, apa itu kejadian luar biasa? Jadi kalian sudah belajar tentang ukuran-ukuran epidemiologi, dasar-dasar epidemiologi, itu ya. Jadi untuk KLB dalam setiap penyakit itu ada istilah KLB ya, penyelidikan apa kejadian luar biasa. Nah, apa itu kejadian luar biasa? Kejadian luar biasa itu adalah kejadian meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nah, peningkatan ini itu melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas dibatasi tempat dan periode waktu tertentu. Jadi artinya begini. Jadi di suatu tempat, misalnya di Kota Makassar, tren diare misalnya setiap tahun hanya 200 orang setiap tahun. Dalam per tahun ya, dalam kumulatif waktu 1 tahun. 100 orang itu misalnya Januari ada 10 orang, Februari 10 orang, dan seterusnya sekitar 10 orang. Jadi di akhir tahun itu sekitar 100 orang. Nah, tiba-tiba misalnya setiap tahun itu sekitar 100 orang misalnya. Tiba-tiba di tahun 2026 misalnya ya, tahun 2026 misalnya sekarang bulan apa ya, bulan Maret ya, tiba-tiba ada jumlah kasus yang berbeda dari biasanya. Misalnya di di tahun sebelumnya kan ada 100 kasus dalam 1 tahun, tapi tahun ini baru masuk April sudah ada 500 kasus misalnya. Ada peningkatan misalnya kalau kita lihat tadi rata-rata 10 kasus, tapi ternyata bulan April sudah ada langsung masuk 100 kasus. Nah, itu namanya kejadian luar biasa, di luar dari biasanya gitu ya. Jadi ada peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal. Nah, sama dengan kurva, kalau adik-adik lihat kurva ini misalnya, ini adalah tren suspek campak di Kota Bima. Ini data real ya, yang sudah terjadi, bukan bukan data simulasi, tidak. Ini yang sementara terjadi sekarang ya di Kabupaten Bima. Ada yang dari Bima di sini? Oke, nah, eh, nah kalau kita lihat misalnya ini MM itu minggu ke berapa? Nah, kalau kita lihat minggu mulai minggu ke 1 sampai minggu ke 51 tahun 2024 itu rata-ratanya hanya sekitar 5 kasus ya, paling bawah sini ya. 2025 pun seperti itu. Nah, masuk tahun 2026 kita lihat ada minggu pertama di sini ya, minggu pertama, minggu kedua, tiba-tiba melonjak jadi 80 kasus. Nah, ini namanya kejadian luar biasa, di luar dari biasanya. Jadi saat ini di Kota Bima itu terjadi KLB campak ya, terjadi KLB campak. Nah, nanti di tugas adik saya akan memberikan beberapa data. Kalian akan menentukan apakah ini terjadi KLB atau bukan, gitu ya. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang berpotensi KLB? Nah, pertama ada penyakit karantina atau penyakit wabah penting. Ya, misalnya ada kolera, pes, yellow fever gitu ya. Nah, ini penyakit ini tentu saya tidak akan bahas satu persatu ini penyakit apa karena di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang epidemiologi penyakit menular ya. Eh, Kemudian ada penyakit potensi wabah KLB yang menular dalam waktu cepat ya. Jadi ada penyakit kalau dia menular cepat sekali penularannya. Misalnya ada campak ya yang terjadi tadi di Kabupaten Bima. Campak itu eh,
Salah satu gejala klinisnya adalah ada ruam dan demam makulopapular. Jadi bintik-bintik gitu ya, seperti itu. Nah, saya ulangi, eh, tolong buka kamera. Yang kameranya tertutup, saya kick dan saya anggap tidak hadir ya. Nah, kemudian ada penyakit potensial KLB lainnya ya. Misalnya ada malaria, paramosia, influenza, antraks ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang berhubungan dengan KLB. Misalnya epidemi ya. Epidemi itu adalah ada kejadian penyakit yang meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas ya. Eh, Misalnya COVID ya. COVID kemarin itu di awal sudah mencakup epidemi. Awalnya adalah epidemi penyakit COVID di eh, Cina. Nah, habis itu dia berkembang menjadi pandemi. Dia menjadi pandemi kalau penularannya sudah mencakup secara luas ya, mencakup lintas negara. Kemudian nanti ditetapkan sebagai pandemi COVID misalnya. Apalagi yang pernah jadi pandemi, flu burung misalnya. Dulu di tahun 2000, sekitar 2008, 2009 ada pandemi flu burung ya, di mana terjadi penyebaran penyakit flu burung di beberapa negara. Kemudian ada endemi. Endemi itu adalah kejadian penyakit pada wilayah tertentu yang menetap dalam waktu lama. Nah, contoh misalnya, ada yang dari Papua di sini? Ada yang dari Papua? Ada yang pernah ke Papua? Nah, di Papua itu kita kenal dengan endemi malaria ya. Jadi memang kalau kita lihat kenapa, nanti ada yang tanya kenapa kasus malaria di di Papua misalnya, Kabupaten Mimika misalnya sangat tinggi, yang tertinggi di Indonesia misalnya ya. Dan kita menganggap itu sebagai KLB. Nah, itu bukan KLB karena memang setiap tahun di situ tinggi gitu ya, namanya endemi. Kemudian ada klaster, artinya ada kasus penyakit yang terjadi penularannya itu secara klaster ya. Artinya hanya di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya eh, kasus campak tadi misalnya hanya terjadi di kecamatan A atau kecamatan B. Kemudian misalnya kasus klaster campaknya misalnya hanya terjadi pada umur anak 0 sampai 5 tahun. Itu namanya klaster. Jadi tidak semua orang kena gitu ya. Kemudian apa kriteria KLB menurut Permenkes 1501 tahun 2010? Nah, kriteria KLB ini adalah timbulnya, yang pertama timbul penyakit menular yang sebelumnya tidak ada pada suatu daerah. Jadi misalnya di tahun 2024 itu kita ada penyakit polio. Penyakit polio yang ditemukan hanya satu, polio positif di Indonesia. Tapi kita anggap sebagai KLB karena 10 tahun sebelumnya kita tidak pernah menemukan kasus polio sama sekali. Jadi adik-adik harus memperhatikan betul ya bahwa yang namanya kejadian luar biasa atau KLB penyakit itu bukan hanya peningkatan penyakit, tapi juga eh, termasuk ada atau tidaknya penyakit. Jadi bisa kita bilang misalnya ini tadi terkait dengan jumlah ya, jumlah penyakit. Sebelumnya ada 10 rata-rata per bulan, tiba-tiba naik menjadi 80 dalam 1 bulan itu. Nah, itu kejadian yang luar biasa, di luar dari biasanya. Kemudian eh, bisa juga tadi di kriteria pertama ada atau tidaknya penyakit. Jadi misalnya di 10 tahun sebelumnya belum ada penyakit itu, tidak ada penyakit itu. Misalnya COVID kemarin ya, dalam 20 tahun terakhir kita belum pernah dapat penyakit COVID. Tiba-tiba tahun ini ada satu saja penyakit COVID. Maka itu kita anggap sebagai penyakit luar biasa. Nah, gitu ya. Kejadian luar biasa. Kemudian kriteria kedua adalah peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus.
ya, dalam kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut. Jadi misalnya sama dengan grafik ini tadi, ya. Kalau kita lihat tadi ada di pekan ke 2 tahun 2026 ini eh, terjadi peningkatan secara terus-menerus ya di pekan kedua. Mulai dari sekitar 20, habis itu naik sampai 40, 60 dan 80 gitu ya. Ini di pekan hanya di pekan kedua. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya dalam kurang waktu jam, hari atau minggu. Jadi 2 kali misalnya yang dimaksud di sini 2 kali lipat ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini di pekan ke ini minggu ke 53. Ini minggu ke 53 tahun 2025. Nah, ini jumlahnya masih sekitar 10 ya. 10 kasus. Nah, tiba-tiba di pekan masuk di pekan pertama, minggu pertama ini M tertulis ya, M itu minggu. Jadi M1 dan M2. Nah, tiba-tiba masuk di M1, M2 ini tiba-tiba melonjak jadi 20 kasus sampai dengan 80 kasus gitu ya. Dan itu sudah melebihi 2 kali lipat ya, seperti itu. Nah, kriteria keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat. Nah, penderita baru. Nah, jadi misalnya eh, campak ini ya ada penderita barunya. Ya, misalnya kalau kita lihat ini pekan kedua tadi misalnya ya, pekan kedua kita lihat sebelumnya ada pekan ke 53, minggu ke 53 tahun 2025, 10 kasus. Kemudian ada penderita yang baru-baru sakit gitu ya. Penderita yang baru-baru sakit, bukan kumulatif. Jadi dia baru kena di pekan itu juga dan itu jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau kita lihat minggu ke 53 masuk ke minggu pertama tahun 2026 dan minggu kedua tiba-tiba melonjak jadi 80 kasus. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi nomor 5, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan 2 kali lipat. Nah, perlu juga kita bandingkan tren penyakit ya. Jadi misalnya tahun ini penyakit DBD-nya ya sama yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya tahun lalu penyakit DBD-nya itu dalam tiap bulan hanya 10 orang, 10 orang. Jadi total sekitar 10 orang, jadi total 1 tahun itu sekitar 100 orang. Nah, ternyata di tahun ini tiba-tiba penyakit DBD-nya itu rata-ratanya jadi berubah ya. 1 tahun itu jadi 1.000. Rata-ratanya 100 orang dalam 1 bulan. Dan ini naik 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini juga kita anggap sebagai yang memenuhi kriteria KLB. Kejadian luar biasa. Kemudian yang keenam ada kasus kematian dari suatu penyakit. Jadi kasus kematiannya meningkat karena penyakit itu. Jadi misalnya ada orang tahun lalu kena campak ya, misalnya di Kota Makassar, campaknya itu sekitar 10 kasusnya 10 per bulan ya. Jadi rata-rata per tahun itu adalah 100 kasus. Tapi tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal. Tahun ini misalnya, tahun ini misalnya juga rata-rata 10 kasus per bulan, tapi ada yang meninggal misalnya. Naik menjadi 3 orang yang meninggal. Padahal tahun lalu tidak ada satupun orang yang meninggal gitu ya. Itu namanya case fatality rate. Case fatality rate itu adalah jumlah orang yang meninggal eh, karena suatu kasus penyakit. Jadi kalau misalnya dari 100 kasus ada 97 orang meninggal, case fatality rate-nya adalah 97%. Kalau misalnya dari 100 kasus rabies misalnya ada 50 orang yang meninggal, case fatality rate-nya berapa persen? Coba, saya mau tanya dulu.
Alia Akifah. Nah, kalau ada 100 kasus rabies, 50 orang meninggal, case fatality rate-nya berapa? Berapa persen? 50%, Bapak. Oke, benar 50% ya. Ganti lagi, Umul Huzaimi. Dari 100 orang yang kena campak, 35 orang meninggal. Berapa case fatality rate-nya? Berapa persen? 35%, Bapak. Oke, good. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan case fatality rate. Jadi ada peningkatan kematian karena suatu penyakit. Jadi misalnya tahun ini, tahun lalu ada 100 kasus campak. Tidak ada orang yang meninggal. Tahun ini tiba-tiba ada 100 kasus campak, tapi sudah ada 3 orang yang meninggal. Atau misalnya baru 50 kasus, tapi ada 5 orang, sudah ada 5 orang yang meninggal. Ya. Artinya ada apa namanya? Ada peningkatan case fatality rate dari yang tahun lalu 0%, meningkat tahun ini menjadi lebih dari 1%, gitu ya. Kemudian angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode tertentu menunjukkan kenaikan, 2 kali lipat ya. Jadi penderita barunya itu naik 2 kali lipat ya. Misalnya penyakit diabetes misalnya ya. Coba deh, Meiliana, diabetes penyakit menular atau tidak? Penyakit menular atau bukan menular? Tidak, Pak. Oke, tidak menular. Kalian udah belajar epidemiologi penyakit tidak menular dan menular nggak sih? Belum ya? Udah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Oke, good. Nah, jadi ada proporsi rate penderita baru. Jadi misalnya eh, sekarang masih baru April misalnya ya, bulan April. Ah, secara kumulatif misalnya tadi setiap bulan kasus diabetes itu hanya nambah sekitar 5 kasus. Tapi tiba-tiba April nambah kasus baru itu misalnya tiba-tiba nambah 70 kasus diabetes. Nah, itu namanya sudah menunjukkan kenaikan 2 kali lipat padahal sebelumnya hanya naik sekitar 10%. Jadi misalnya eh, bulan ini bulan Januari 10 kasus, Februari 10 kasus ya. Kemudian eh, Maret 20 kasus. Berapa kenaikan, berapa persen kenaikan antara Februari dan Maret? Asmaul Husna. Februari 10 kasus, Maretnya 20 kasus. Berapa persen kenaikannya? Penderita baru diabetes. 50%, Pak. Kalau 2 kali lipat itu berapa persen? 100%, Pak. Oke, 100%. Ya. Nah, itu itu sudah naik 2 kali lipat. Benar kan? Nah, jadi itu sudah kita anggap kejadian luar biasa. Atau misalnya kita hitung tiap pekan. Pekan lalu misalnya dengan pekan-pekan sebelumnya campaknya itu hanya naik 5%. Ya. Jadi kalau 100 kasus pekan lalu, pekan ini kalau naik 5%, pekan ini jadi berapa kasus? Nurul Afia. Nurul Afia Ramli. Kalau misalnya pekan lalu ada 100 kasus, pekan ini naik 5%, pekan ini jadi berapa kasus? Campak misalnya. Nurul Afia Ramli. Mana orangnya ini? Hadir Jekika. Nurul Afia Ramli hadir. Hadir, Pak. Nah, Apa tadi, Pak? berapa? Pertanyaan.
Kalau pekan lalu 100 kasus campak dan pekan ini naik 5%, pekan ini jadi berapa kasus campak? Berapa? Ada yang bisa jawab berapa? Saya Bapak. Oke, 105 kasus. Nah, itu namanya kenaikan 5%. Kalau kita lihat misalnya, eh, kita lihat misalnya kasus tadi ya. Nah, ini setiap setiap minggu di 2 tahun berturut-turut itu kasusnya sekitar ini kira-kira sekitar 5 kasus ya, sekitar 5 kasus. Kalau rata-rata 5 kasus, berapa kenaikan rata-rata per minggunya? Kalau hanya 5 kasus serata setiap minggu selama 2 tahun terakhir, Sherina. Saya Pak, coba ulang Bapak. Kalau data ini kita lihat ya, ini kan rata-rata kita lihat grafiknya ya, sekitar 5 kasus lah ya setiap minggu. Dan hanya rata lima kasus setiap minggu. Berapa kenaikannya setiap minggu? Rata-rata 5 dan tidak berubah setiap minggu, rata-rata 5. Berapa persen kenaikannya? Ada yang tahu berapa? Ada yang tahu berapa? 0% Bapak. Oke, 0% ya. Nah, tiba-tiba kalau kita lihat ya, di ke pekan berapa yang tiba-tiba naik dan kenaikannya berapa persen? Andi Ayla Putri. Coba perhatikan gambar ini. M itu pekan ya, minggu ke. Coba lihat pekan berapa yang tiba-tiba angkanya naik. Tahun berapa? Minggu ke-8, Bapak. Minggu ke-8, Di tahun berapa? tahun 2026. Minggu ke-8. Ada yang bisa lihat yang lain? Minggu Minggu kedua Pak. berapa? Oke, minggu kedua ya. Dari tadi saya sebut 5 kasus, minggu kedua berapa kasus? Kira-kira itu sekitar berapa kasus? Minggu kedua berapa kasus? Gaizah Sahira. Gaizah, berapa kasus itu? Mana Gaizah? Ada Gaizah kah? Iya Pak. Nah, berapa kasus itu? Itu kelihatan kan di M2? Ada yang bisa lihat? Itu kelihatan nggak perlu nanya AI. Berapa kasus itu? 60 Pak. Oke, 60 kasus. Dari 5 ke 60 naiknya berapa persen? 5 ke 60. Kalau naik 10 kali lipat berapa persen? Saya nggak usah nanya persen paling. Naik berapa kali lipat? Mana Nur Fadila? Dari 5 ke 60 naik berapa kali lipat?
12 Bapak. Berapa kali lipat? 12 kali lipat. Oke. Good. Nah, itu yang namanya tadi melebihi kenaikan. Jadi kenaikannya yang kita lihat. Sebelumnya di kriteria lain kita lihat jumlah kasusnya, ya. Ada kriteria juga misalnya kita lihat kenaikannya. Ya, kalau misalnya tadi ya, kita lihat ya tahun 2024 sampai 2025, kenaikannya tadi 0 kali lipat atau 0%. Tiba-tiba di minggu kedua tahun 2026 itu tadi naik 12 kali lipat. Itu kenaikannya luar biasa dari 0 ke 12 kali lipat. Nah, itu yang disebut dengan kejadian luar biasa. Ya, dalam bahasa Inggris kita sebut dengan outbreak, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan kejadian luar biasa. Nah, apa yang kita lakukan kalau ada kejadian luar biasa? Kita melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui besaran masalahnya. Ya, seberapa besar sih masalahnya? Sabar. Nah, seberapa besar misalnya masalahnya? Besar masalah itu selalu kita sebut dalam jumlah angka. Misalnya tadi campak di grafiknya tadi ada besaran masalah kenaikan eh, campak, ya. Tadi ada 80 kasus, ya, ada kenaikan dan seterusnya. Kemudian gambaran epidemiologi. Apa yang kita sebut dengan gambaran epidemiologi? Gambaran distribusi berdasarkan, kalian sudah belajar kan? Ada tiga gambaran distribusi untuk epidemiologi. Berdasarkan apa? Andi Muammar, Muammar Fahreza. Ya, Pak. Berdasarkan apa gambaran epidemiologi? Eh, Ada yang tahu? Berdasarkan orang, orang, tempat, Pak. dan waktu, Tempat dan Pak. waktu. Oke, berdasarkan orang, tempat, dan waktu, ya. Itu ya gambaran epidemiologi. Jadi kita menggambarkan besaran masalah itu bisa berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Berapa sih orang yang kena campak, gitu ya? Berapa persen kenaikan orang yang kena campak? Itu. Berapa persen, berapa kematiannya yang tadi kita sebut dengan case fatality rate. Ya, itu orang. Kemudian tempat, misalnya campaknya itu di kecamatan mana saja di Kabupaten Bima atau di Kota Makassar ada di kecamatan mana saja gitu ya. Itu tempat. Kalau waktu itu tadi misalnya pekan lalu nah, ada tren kenaikan sekian persen dari pekan sebelumnya atau kenaikan 100% dari tahun sebelumnya. Itu dari waktu. Kemudian gambaran klinis kita juga perlu apa namanya mendistribusikan berdasarkan gambaran klinis. Misalnya dari kasus orang campak ini ada yang punya gejala, gejala apa saja misalnya 10% orang dari 100 orang kena campak, 10 orangnya atau 10%-nya itu bergejala demam. 10%-nya lagi ada gejala ruam atau bintik-bintik. Ya. Kemudian misalnya 10%-nya lagi ada yang bergejala misalnya diare. Gitu ya. Itu namanya gambaran klinis gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan faktor resiko. Faktor resiko itu yang dimaksud misalnya dari orang yang kena campak ini 100 orang yang kena campak, berapa orang yang punya punya kontak ya. Misalnya berapa orang yang punya kontak. Mohon maaf, misalnya ada 10 kasus positif campak sudah diperiksa di lab, darahnya 10-nya positif. Faktor resiko kita bisa hitung. Jadi misalnya 10 orang di satu desa kena campak positif, kita bisa lihat berapa orang lain yang punya peluang untuk tertular campak. Misalnya dari 10 orang itu ada satu orang yang
masuk sekolah kemarin. Artinya dalam sekolah, dalam kelasnya itu misalnya ada 30 orang, maka 30 orang itu juga berisiko kena penyakit. Itu namanya gambaran faktor risiko. Gitu ya. Kalau dari 10 orang tadi misalnya kena positif campak, ada 3 orang yang sudah sekolah dan dia pergi sekolah kemarin, padahal dia sudah kena campak. Setiap kelasnya itu ada 10 orang. Berapa orang yang beresiko kembali untuk kena campak? Siti Harpiah. Ada 10 orang yang kena positif campak, 3 orang sudah sekolah. Kemarin dia masuk ke kelas. Setiap kelasnya isinya 10 orang. Berapa orang beresiko kena campak? Yang lain ada yang tahu berapa orang? 90 orang, Pak. Oke, 90%. 90%. Oke, yang jelas kalian tahu ya yang dimaksud dengan faktor risiko. Jadi orang-orang yang berisiko apa namanya kena terhadap penyakit tertentu, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat tadi dari besaran masalahnya, berapa jumlah kasusnya, berapa yang mati, gitu ya, berapa yang sakit, itu ya, itu yang untuk kita teliti. Kemudian ukuran yang digunakan ada incident rate. Apa itu incident rate? Incident rate itu tambahan penyakit baru. Kemudian, nah, kemudian ada case fatality rate. Case fatality rate itu eh, jumlah orang yang meninggal tadi ya. Ya, kita gambarkan juga misalnya campak tadi dari 100 orang ada 70 orang yang meninggal gitu. Kemudian faktor risiko. Nah, ini juga tadi sebagai contoh faktor risiko. Kalau kita lihat misalnya campak, apa sih itu faktor risiko? Eh, Kalian sudah belajar nggak sih faktor risiko? Cahyani Dwi Putrini. Apa itu faktor risiko? Yang lain udah pernah dengar istilah ini faktor risiko? Cahyani dulu udah pernah dengar selama kuliah ini istilah faktor risiko? Cahyani Dewi Putri. Nah, sudah pernah dengar istilah faktor risiko? Ya, kamu tinggal jawab sudah atau belum? Udah atau belum? Cahyani, sudah atau belum? Mana suaramu? Yang lain udah pernah dengar istilah faktor risiko? Sudah, Bapak. Oke, apa itu faktor risiko? Eh, Karakteristik atau mungkin kondisi yang dimana meningkatkan kemungkinan seseorang eh, terkena penyakit atau sebuah cedera. Oke, misalnya kalian waktu kecil dapat imunisasi campak tidak? Dapat imunisasi kalau waktu kecil? Nah, kalian pasti ingat mungkin diceritakan sama orang tua waktu kecil kalian ke posyandu dapat suntik gitu ya. Nah, jadi eh, contoh misalnya campak, salah satu faktor risikonya adalah orang yang kemungkinan bisa kena campak adalah orang yang tidak pernah imunisasi campak ya, imunisasi
Siapa? Nah, kita bisa lihat nanti anak-anak. Jadi eh, besaran masalahnya juga bisa kita masukkan berapa persen orang yang sudah imunisasi atau belum imunisasi. Nah, itu namanya besaran masalah berdasarkan faktor risiko. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini tadi kita lihat ada gambaran epidemiologi. Nah, ini tadi berdasarkan besaran masalah, ada orang misalnya, terdapat kontak atau interaksi antara kasus anggota keluarga, teman, tetangga. Ini untuk penyakit-penyakit yang menular. Kemudian bisa juga kita lihat berdasarkan usianya, populasi yang berisiko, di mana siapa saja, dia umur berapa. Kemudian status imunisasinya tadi berapa orang yang sudah imunisasi, berapa yang belum, misalnya itu karena faktor risiko ya. Kemudian tempat tadi ya, tempat berdasarkan tempat kita analisis di mana saja penyakitnya, waktunya juga berdasarkan tren penyakit. Nah, kalau gambaran klinis tadi bisa kita lihat, misalnya kalau dia suspek campak, siapa saja kita bisa lihat, oh berapa orang yang demam, berapa orang yang ruam. Kalau polio misalnya berapa orang yang punya gejala lumpuh layu gitu ya. Kalau difteri misalnya berapa orang yang punya gejala batuk, berapa yang demam, gitu. Itu namanya gambaran secara klinis. Gitu. Nah, ini perlu kalian perhatikan dalam apa namanya menyusun permasalahan, ya. Eh, kita perlu menggambarkan besaran masalahnya. Masalahnya apa, ya, kapan, di mana, dan siapa. Itu tadi ya. Kita bisa lihat berdasarkan besaran masalah. Kemudian penyebab masalahnya, kenapa, kena apa, dari mana masalahnya, gitu. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk merespon kalau KLB. Nah, untuk materi yang ini sepertinya belum buat kalian. Hmm. Nah, ini tadi ya, menentukan apakah itu KLB atau tidak. Nah, tadi untuk melihat apakah dia KLB atau tidak, tentu kalian kembali ke kriteria yang ini. Kriteria KLB. Nanti lihat kasus, analisis datanya, bikin, baru lihat apakah memenuhi kriteria KLB yang ini. Gitu. Nah, eh, oh ini tidak usah. Nah, ini kurva epidemiologi. Jadi, ini sama dengan yang tadi ya. eh, yang kasus yang tadi kita lihat ini dia gambarkan berdasarkan kurva. Jadi ini adalah KLB. Ini kejadiannya nyata ya, bukan hanya yang terjadi sekarang. Ini 2026 sekarang terjadi di Provinsi NTB. Nah, kita lihat ini ada kurva. Jadi eh, di tahun 2025 ini tadi ada 000 kasus ya. Tiba-tiba ini tadi ya di tahun 2026 tanggal 31 langsung masuk eh, 10 kasus. Pekan kedua ini setiap hari ya, setiap hari 10, 9, 10, 18. Ini kejadian luar biasa, gitu ya. Nah, untuk sekarang memang di beberapa daerah itu jumlah kasusnya sudah mulai menurun. Nah, tentu karena sudah ada intervensi yang diberikan. Tapi nanti kalau masalah intervensi untuk semester 2 ini sepertinya belum, Mbak, ya. Nah, ini juga kita bisa analisa berdasarkan wilayah, ya. Ini gambaran suspek campak terlapor per hari. Ya, jadi misalnya kita lihat di sebelah kiri ini berdasarkan puskesmas, di atasnya tanggal. eh, Nah, nanti eh, di sini ada yang apakah Puskesmas Abunten misalnya tahun 2025 September hanya satu kasus ya dan seterusnya. Ini berdasarkan tanggal. Dilihat rumit tapi sebenarnya ini gampang untuk dimengerti. Coba deh saya tes konsentrasi kalian ya. Puskesmas Batang-Batang.
Puskesmas Batang-Batang 1 September 2025 ada berapa kasus suspek campak? Satu kasus. Oke, oke, mudah toh dimengerti. Dilihat rumit tapi mudah dimengerti. Nah, kalian juga bisa bikin analisis seperti ini ya, untuk melihat tren. Jadi bisa seperti ini, bisa juga kita bisa melihat kasus tren penyakit itu dengan membuat eh, grafik line, grafik garis seperti ini ya, supaya kita bisa tahu berapa peningkatan kasusnya setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Ini juga itu berdasarkan traffic apa namanya tren penyakit harian. Nah, kita juga bisa menentukan sumber dan cara penularan. Ya, misalnya contoh kalau dia keracunan pangan, maka tentu sumber penularannya adalah dari makanannya. Nah, kalau dia misalnya penyakit menular, maka nanti sumber kasusnya adalah kita bisa lihat eh, siapa orang pertama yang terkena kasus di wilayah tertentu. Gitu. Bisa juga kombinasi ada common dengan pro propagated gitu ya. Jadi common itu artinya sumber penyakitnya itu sama. Jadi kalau keracunan ya sumbernya pasti keracunan makanan. Ya, kalau propagated itu ada sumber dari tertentu, orang tertentu, sumber tertentu, habis itu dia menyebar. Bisa juga gabungan dari keduanya. Itu terjadi misalnya kasusnya mula-mula terjadi karena satu sumber penularan. Satu sumber. Kemudian kasus ini menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya ada satu orang kena campak, kemudian dia datang ke sekolah, bertemu dengan 5 orang temannya. 5 orang temannya positif campak juga. Dia pulang ke rumah, masing-masing beda kecamatan, maka 5 orang ini di masing-masing kecamatannya ini menjadi propagated epidemic gitu ya. Jadi commonnya itu berasal dari satu orang yang tadi dia temui di kelas yang sama. Ya, misalnya kalian nih, Isfatin. Isfatin kena campak misalnya ya, kena campak. Datang ke kelas hari ini bertemu dengan 5 orang. Bertemu dengan Nur Faiza, Nur Kalbi, Sherina, gitu ya. 5 orang ini positif campak karena sudah bertemu Isfatin. Pulang ke wilayah masing-masing. Ada yang dari NTB, ada yang dari Bali, dan seterusnya. Maka common source-nya adalah, siapa common source-nya? Dalam cerita saya, siapa common source-nya? Isfatin, siapa common source-nya? Sumber penyakit yang samanya dari siapa? Ada Isfatin kah di sini? Ada Bapak, saya Nah, sendiri. oke. Isfatin sendiri jadi sumbernya ya, benar. Common source. Nah, habis itu nanti ada propagated-nya, ada dia menyebarkan dari orang. 5 orang temannya tadi kembali ke provinsi masing-masing. Dia menjadi menyebar propagated, menyebarkan ke orang lain. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sumber penularan. Nah, ini untuk penanggulangan ya. Nanti untuk semester ini belum sampai di situ. Nah, ini tugas kalian. Pekan depan ketua kelas langsung bagi kelompok ya. Ketua kelas bagi kelompok satu kelas. Mana ketua kelas A? Bicara dulu. Saya, Pak. Oke, berapa orang satu kelas teman tak? 33 orang, Pak. Kalau kelas E, mana Ya, Pak. berapa orang? 30 orang, Pak. 30 orang. Oke, satu kelas, satu kelompok, satu kelas jadi 4 kelompok ya. Satu kelas jadi 4 kelompok. Kalian urutkan, nanti ketua kelasnya urutkan eh, di nomor absen. Jadi 4 kelompok ya, kelompok
nomor urut absen itu acak kan ya? Mana ketua kelasnya? Acak, acak kan benar? Iya, Pak. Oke. Jadi nanti nomor urut 1 eh, nanti langsung bagi saja jadi 4 kelompok. Jadi misalnya nomor 1 sampai 7 kelompok pertama dan seterusnya. Gitu ya. Nanti saya cek juga di absen kalian apakah kalian membagi kelompoknya dengan benar. Eh, sup- supaya saya sering mendapatkan ada orang yang bagi kelompok, memang dia mau mengambil kelompok dari teman yang dia suka saja. Nah, ini kita mau acak, pokoknya kalian urutkan berdasarkan nomor absen untuk membagi kelompok. Gitu ya, ketua kelasnya ya. Iya, Pak. Dimengerti? Oke. 4 kelompok ya, satu kelas. Tugasnya nanti saya akan berikan sheet data dari ke ketua kelas. Kalian kerjakan datanya. eh, Setiap kelompok mendapatkan satu sheet data. Nanti ada datanya. Kemudian kalian baca narasi dan kejadiannya. Tentukan apakah kejadian tersebut KLB atau tidak. Jelaskan alasannya. Kemudian yang kelima, ini ya, identifikasi kemungkinan penyakit yang terjadi. Kelompok mana yang paling berisiko untuk terkena penyakit. Lokasi yang paling banyak kasus, waktu terjadinya kasus yang paling banyak di mana. Kemudian buat ringkasan sederhana ya, analisis berdasarkan orang tempat waktu. Kemudian nanti kalian tulis 3 tindakan yang harus dilakukan. Ya, nanti kalian bisa searching seperti apa penanggulangan KLB. Nah, jadi kalian bikin dan setiap kelompok bikin laporan hasil hasil analisis datanya, ya. Laporannya tulis tangan, oke? Jadi kalian ada 7 orang, nanti kalian bisa tulis tangan. Mungkin saat yang satunya ini ya, ada pendahuluan, deskripsi data kasus, penentuan penyakit termasuk KLB, identifikasi. Ini susunan laporannya ya, susunan laporannya, laporan olah datanya, ada pendahuluan, deskripsi kasus, dan kalian tulis dengan tulis tangan. Kalian kan ada 7 orang ya, kalian bisa berbagi. Tulis dengan tulis tangan, pendahuluan, deskripsi data, penentuan apakah dia termasuk KLB, identifikasi penyakit. Kemudian yang paling penting ada 5, nomor 5, analisis epidemiologi orang, tempat, dan waktu. Kalau ini tulis tangan, kalian tetap harus menulis tangan, gambar grafiknya. Kalau dia grafik ya kalian tinggal gambar grafiknya seperti apa. Tentu kalian analisis dulu di entah itu di Excel ya. Kalian analisis, kalian gambar grafiknya. Kemudian nanti kalian jelaskan analisisnya, sumber data penularannya. Kemudian ada rekomendasi penanggulangan. Jadi untuk laporannya, papernya kalian tulis tangan, tugas kelompok. Kemudian nanti pekan depan masing-masing kelompok presentasi, eh, kalian masukkan ke PowerPoint, ya. Jadi saya menerima 2 tugas, satunya tugas kelompok yang ditulis tangan, yang tugas paper atau makalah yang ditulis tangan, kemudian eh, PowerPoint untuk dipresentasikan. Untuk datanya nanti saya kirim ke ketua kelas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, 10 halaman ya minimal kalian kerja kelompok. Ya, berarti gimana caranya biar bisa dimengerti pembaca? Kira-kira sudah menjawab pertanyaan jawaban saya sudah menjawab?
Ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Iya, gimana? Untuk kertasnya itu, Pak, pakai kertas HVS atau yang kertas bergaris, Pak? Kertas HVS ya, kertas HVS. Nanti untuk kumpul laporannya kalian tinggal scan, bisa bisa juga kalian scanner saja, scan. Satukan file dari anggota kelompok kalian. Jadi nanti sekitar 10 halaman. eh, Baru kalian kirim. Nanti link kumpul kelompoknya saya kirimkan. Kemudian juga datanya. Nanti tugasnya untuk datasetnya nanti saya tulis kelas dan kelompok di setiap sheetnya. Kalian tidak boleh mengambil, jadi dataset yang saya siapkan berbeda untuk setiap kelompok. Jadi kalian tidak bisa mengambil dataset dari kelompok lain. Nanti saya tulis setiap dataset itu untuk kelas apa dan kelompok berapa. Oke, maksimal kelompok dalam satu kelas 4 orang. 4 kelompok. Ada pertanyaan lagi? Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang KLB? Atau semua sudah difahami? Oke. Sampai sini nggak ada ya. Jadi eh, 2 pertemuan ke depan kita akan presentasi kelompok terkait dengan hasil kajian data KLB yang kalian sudah dapatkan. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih banyak ya. Nanti ketua kelas tolong langsung kontak saya untuk mengirimkan datasetnya. Eh, Kemudian juga pekan depan siap-siap kita ada kuis terkait dengan materi hari ini. Ya, itu saja mungkin adik-adik. Terkait siapa yang tampil presentasi pekan depan nanti kita acak. Intinya semua harus siap. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.